Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Hari ini hari Senin ya, kita memulai kegiatan belajar kita lagi. Kita belajar pada tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya. Pada minggu kemarin kita sudah menyelesaikan subtema 3 ya, mengenal tentang perubahan energi. Kita hari ini memulai pada subtema 3, yaitu tentang apa? Energi alternatif. Apakah itu energi alternatif? Nah, nanti kita pelajari ya. Buka bukunya pada halaman 103. Kita belajar pada tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 tentang energi alternatif. Kita baca dulu ya. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak BBM adalah energi yang penggunanya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Marilah kita pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Jadi itu ya. Kita hari ini mempelajari tentang energi alternatif, yaitu energi pengganti ya. Menggantikan apa? Bahan bakar minyak. Kenapa bahan bakar minyak kok dicarikan pengganti? Karena bahan bakar minyak itu adalah energi yang paling banyak digunakan manusia untuk bahan bakar kendaraan ya. Untuk kendaraan motor, mobil, pesawat, semuanya, kapal laut membutuhkan bahan bakar untuk bisa berjalan. Maka karena sangat banyak dibutuhkan manusia dan persediaannya semakin berkurang, maka kita harus mencari alternatif atau pengganti yang bisa menggantikan bahan bakar minyak. Kenapa? Agar bahan bakar minyak tidak sampai habis. Nah, oleh karena itu kita mencari energi alternatif. Seperti apa? Nah, kita pelajari pada pembelajaran 1 ini. Ayo membaca. Nah, Bapak tidak pernah bosan ya mengingatkan agar anak-anak jangan bosan-bosan membaca. Karena dengan membaca kita akan mendapatkan informasi baru, pengetahuan baru. Dengan begitu maka kita akan menjadi anak yang pintar ya. Banyak pengetahuan, luas wawasannya. Jadi jangan pernah bosan membaca ya. Nah, kita baca bersama-sama ya sambil kita pahami apakah energi alternatif itu. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Jadi energi alternatif itu adalah energi yang bisa menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini contoh-contoh gambar energi alternatif. Nah, kemarin ini sudah kita pelajari ya pada subtema 2 ya. Nah, ada apa saja? Pemanfaatan energi surya ya, energi surya atau energi panas matahari. Energi panas matahari ini bisa diolah menjadi energi apa? Energi listrik. Terus pemanfaatan energi air. Nah, ini kemarin bisa dijadikan apa? Nah, ini juga bisa dijadikan listrik ya. Jadikan PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Ini jadikan diarahkan ke bendungan, lalu di bendungan diolah menjadi energi listrik. Memanfaatkan energi angin. Nah, ini juga bisa ya. Kemarin PLTB ya, pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin.
Ada beberapa contoh energi alternatif, ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah. Nah, itu ya, murah dan berlimpah. Air, banyak kan air di sekitar kita, angin. Nah, maka panas matahari kita tidak perlu membayar untuk mendapatkannya. Itu adalah salah satu karunia Tuhan atau karunia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat yang harus kita syukuri. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, itu ya. Salah satu tujuannya digunakannya energi alternatif agar kita tidak tergantung pada bahan bakar minyak. Kenapa? Karena bahan bakar minyak kalau digunakan secara terus-menerus dan dalam jumlah yang sangat besar, maka akan habis. Nah, oleh karena itu kita harus mencari energi alternatif. Selain itu apa? Kita juga harus hemat menggunakan energi ya. Nah, contohnya apa? Misalnya kalau kita melakukan perjalanan yang tidak terlalu jauh, gunakan sepeda atau jalan kaki ya. Jangan sering-sering menggunakan motor atau mobil ya. Jangan suka disampaikan ke orang tuanya ya nanti ya. Nah, kita harus menghemat penggunaan bahan bakar ya. Nah, seperti itu adalah salah satu cara kita untuk menghemat energi. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nah, nanti anak-anak pahami dulu bacaan ini ya. Anak-anak pahami, anak-anak baca, anak-anak pahami. Kalau satu kali belum paham, dibaca lagi sampai 3 kali, tidak apa-apa ya. Dipahami, setelah itu dilanjutkan sini. Berlatih. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Nah, tadi Bapak sudah jelaskan ya. Nanti anak-anak dengarkan kembali. Yang kedua, mengapa perlu energi alternatif? Kira-kira kenapa? Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Nanti anak-anak dengarkan lagi, dipahami. Nomor 3, apa saja yang termasuk energi alternatif? Nah, ini juga sudah ada. Nanti ada anak pahami lagi. 4, berikan salah satu contoh energi alternatif. Nah, ini mudah juga ya. 5, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Nah, apabila energi alternatif tidak ada, misalnya tidak ada air, tidak ada angin, tidak ada panas matahari yang bisa kita gunakan sebagai energi alternatif, kira-kira gimana? Misalnya energi yang ada hanya bahan bakar minyak. Nah, itu seperti apa kira-kira? Nanti anak-anak pikirkan, anak-anak jawab di sini ya. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Nah, anak-anak pernah bermain layang-layang enggak? Nah, bermain layang-layang itu adalah contoh menggunakan energi apa? Angin. Karena ada angin, maka layang-layang bisa terbang. Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Itu ya, salah satu penggunaan energi angin yang bisa kita gunakan untuk menerbangkan layang-layang. Kalian dapat bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Perhatikan jenis layang-layang berikut. Ini contoh layang-layang ya. Anak-anak kira-kira pernah bermain layang-layang enggak? Nah, kira-kira layang-layang yang anak-anak buat atau anak-anak beli itu seperti apa bentuknya? Seperti ini atau seperti ini? Nah, ada banyak contoh layang-layang ya. Ini ada lagi seperti ini.
Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Cobalah menghias gambar layang-layang berikut. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai keinginanmu. Nah, ini ya. Anak-anak menghias layang-layang ini, nanti dihias di bukunya ya, menggunakan pensil warna sesuai dengan keinginan anak-anak. Seperti apa warnanya terserah anak-anak ya, yang penting nanti hasilnya bagus. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut. Nah, kita belajar tentang waktu ya, menghitung waktu ini ya. Pada jam dinding, Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Dari ini ya, Udin bermain layang-layang dari ini ya, jam 3.30, jam 3.30 atau setengah 4, jam 3 lebih 30. Jarum pendeknya di tengah-tengah antara 3 dan 4, jarum panjangnya di 6. Berapa lamanya bermain? Nah, ini dari 15.30 atau jam 3 lebih 30 sampai 16.30 atau jam 4 lebih 30. Cara menghitungnya seperti ini ya anak-anak. Nah, ini ya. Dari sini ini 6 ini menuju 6 lagi. Kira-kira berapa putaran ini? Kita hitung ya. Coba kita hitung. Nah, ini ya. Dari sini ya, dari sini berputar sampai ketemu lagi di sini ini ya. Kita hitung. Dari sini dari 6 ke 7 ini berapa? 5 ya. Nah, 5 menit kan ya. Berarti 5. Terus 10 ya. 15, 20, 25, 30, 35, berapa lagi? 40, 45, 50, 55, 60. Berarti ini ya, lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit. Ini kan ya. Nah, dari sini mutar lagi sampai ke sini. Ini jarum pendeknya berpindah ke sini. Nah, di antara 4 dan 5. Jadi Udin bermain layang-layangnya berapa? 1 jam. 1 jam kan 60 menit ya. Nah, berarti Udin bermain sama layang-layang 60 menit atau 1 jam namanya. Oke, paham ya? Nah, kita lanjutkan. Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai pukul 16.45. Nah, cara menghitungnya sama dengan yang tadi ya. Nah, ini dari 15 dari setengah 3 sampai jam 4 lebih 45 ya, sampai ke sini. Berarti ini mutar ke sini. Mutar ke sini, mutar lagi sampai ke sini. Ya. Misalnya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Berarti bermainnya selama berapa, Benny? 75 menit atau 1 jam lebih berapa? 15 menit. Nah, seperti itu ya. Nanti anak-anak pahami dulu ini jamnya, lalu dihitung kira-kira lamanya berapa ya, dipahami lagi ya. Nanti yang Bapak jelaskan ini tadi anak-anak pahami agar bisa mengerjakan ini. Nomor 5 sama ya caranya menghitung waktu ya. Nanti kalau belum bisa menghitung, tanya aja, nanti tanyakan ke Bapak di WA ya. Nanti akan Bapak jelaskan kembali. Nanti setelah anak-anak hitung dituliskan di sini hasilnya ya. Nah, terus bawahnya apa nih? Siapa yang bermain layang-layang paling lama? Nah, di antara 6 anak ini kira-kira siapa yang paling lama bermain layang-layang? Nanti anak-anak cari siapa yang paling lama. Siapakah yang bermain layang-layang paling singkat? Nah, paling singkat itu adalah yang paling cepat. Kira-kira siapa? Nah, anak-anak cari di sini ya. Untuk urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layang. Kalau ini anak-anak urutkan dari yang paling lama sampai yang paling singkat. Nah, diurutkan ya.
Mulai dari yang paling lama adalah siapa, seperti itu. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Kita belajar tentang apa tadi? Energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Yaitu energi pengganti ya. Energi pengganti bahan bakar minyak. Ada apa saja tadi energi alternatif? Ada penggunaan sinar matahari, penggunaan angin, penggunaan air. Nah, nanti anak-anak pahami lagi ya. Selain itu kita juga belajar tentang menghitung waktu. Nanti anak-anak dengarkan dan pahami yang tadi Bapak jelaskan agar bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.